Adapun sisi-sisi dalil yang menunjukkan Al-Quran sebab kebahagiaan, ada beberapa sisi. Tentunya banyak, cuma saya ungkapkan sedikit aja. Yang pertama, Al-Quran adalah pedoman hidup. Siapa yang hidup dengan pedoman, dia akan bahagia. Orang yang hidup tanpa aturan, tanpa pedoman, dia akan bingung, dia akan tabrak sana, tabrak sini, dan dia tidak ada peraturan, sehingga dia akhirnya ngaco dalam kehidupannya. Tidak ada prosedur yang harus dia jalankan. Tapi kalau orang berpegang dengan Al-Quran, dia punya prosedur dalam kehidupan. Jika dia kaya, prosedurnya begini. Jika dia miskin, prosedurnya begini. Jika dia sedang bahagia, prosedurnya begini. Kalau dia sedang sakit, sedang sengsara, prosedurnya begini. Semua ada aturannya, sehingga dia berjalan di atas aturan, dan itu sebab kebahagiaan. Dia tahu arahnya, ujungnya bagaimana, dia tahu. Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam." Kata Allah, sungguhnya Al-Quran menunjuk kepada jalan yang terbaik. Allah mengatakan, lillati hiya aqwam. Jadi Al-Quran itu bukan hanya memberi petunjuk kepada jalan yang baik, tapi jalan yang terbaik. Mustahil kita mendapati aturan dalam hidup ini lebih baik daripada aturan Islam. Mustahil. Makanya saya tadi baru pengajian, saya bilang kalau ada orang-orang Islam, politikus atau ahli apa, ketika dia berbicara kemudian dia menukil perkataan Sokrates, Plato, Aristoteles, itu menunjukkan pengetahuan dia tentang Islam kurang. Karena kalau dia tahu tentang aturan Islam, dia tidak perlu menukil orang-orang tersebut. Karena aturan yang diletakkan oleh Nabi dalam urusan rumah tangga, dalam urusan kenegaraan, dalam urusan bermasyarakat, luar biasa sempurna. Sehingga tidak butuh. Lihat bagaimana perkataan Nabi yang sangat indah. Terkait hati, terkait keluarga, terkait segalanya. Lihat bagaimana, dan itu adalah tafsir dari Al-Quran. Oleh karenanya tidak ada peraturan yang terbaik kecuali seperti peraturan yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Tentu dengan tafsirnya, itu hadis-hadis Nabi SAW. Siapa yang belajar Al-Quran, berusaha mengambil hukum-hukum dari Al-Quran, dia ikuti, maka dia pasti bahagia karena hidup dia jelas. Ada prosedur yang dia jalani, ada SOP yang dia jalani. Tapi kalau nggak ada Al-Quran, bingung SOP-nya bagaimana? Bikin hukum rubah lagi, bikin hukum rubah lagi, bikin hukum rubah lagi. Kemarin baik, sekarang kok nggak baik. Makanya dikatakan, bagaimana seorang, kita bicaranya sama orang fisikawan atau orang sains, orang ilmuwan. Kalau dia melihat alam semesta ini, dia pasti kagum sama Tuhan. Dia bilang alam semesta ini luar biasa. Ada rules, ada aturan-aturan yang tidak kelihatan. Setiap pergerakan ada rumusnya. Ini yang bikin pasti hebat. Gimana matahari pada orbitnya, rembulan pada orbitnya, aturan-aturan alam, sunan-sunan kauniyah, sehingga mereka buat rumus-rumus. Karena rumus-rumus itu hanya mengungkap aturan yang ada yang tidak kelihatan. Maka muncullah rumus-rumus ditemukan oleh orang-orang kafir atau orang Islam. Tapi mereka akan akui ini alam yang bikin luar biasa. Mereka bilang ini hebat yang bikin alam ini. Yang bikin manusia ini dengan sistemnya luar biasa. Fa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah kalian bagaimana lihat tentang diri kalian, luar biasa. Terus sekarang Tuhan yang mereka puji tersebut, yang bikin alam semesta begitu hebat, sekarang bikin aturan untuk manusia. Ini aturannya, Al-Quran. Terus dia bilang, oh kalau ini enggak. Kalau ini enggak. Seharusnya konsekuensi logis, kalau kau tahu alam yang begitu rumit ini bisa ada yang bikin luar biasa, hebat. Harusnya kalau dia bikin aturan tentang manusia, yang manusia juga ciptaannya, harusnya kau terima atau tidak? Harusnya terima. Ngapain bikin aturan baru yang coba-coba benar atau tidak? Ini yang bikin Tuhan untuk makhluknya. Yang Tuhan ini ilmunya semua dia tahu. Masa depan, masa lalu. Mikro, makro dia tahu semua. Terus dia bikin aturan untuk sampai hari kiamat. Pasti aturan yang terbaik. Logika mengkonsekuensikan bahwasanya kita harus terima aturan tersebut. Makanya Allah mengatakan, afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah mereka mencari hukum jahiliyah? Mereka meninggalkan hukum Tuhan. Tuhan Allah bikin hukum kemudian ditinggalkan. Ini orang super bahlul. Maka siapa yang berguna Al-Quran, dia ikut prosedur, dia pasti bahagia. Mau dia miskin, mau dia kaya, mau dia terkenal, mau dia gak terkenal, ada aturan SOP. Al-Quran, dia pasti bahagia karena Al-Quran menunjukkan jalan yang terbaik. Dari sini kata para ulama, kita nggak butuh untuk ajaran lain, nggak butuh filsafat Yunani, nggak butuh filsafat manapun. Sudah ada Al-Quran. Islam sudah terlalu lengkap dan Al-Quran Allah turunkan untuk memberi petunjuk yang terbaik.